Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulgonda Trahalimbunaing dengan NIM 523012016, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Trisakti Makassar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul membuat flowchart serta program Python untuk mendeteksi tepi gambar. Jadi teman-teman, di sini pada program untuk mendeteksi tepi gambar saya menggunakan metode Kini. Jadi dalam metode Kini itu ada beberapa langkah-langkah atau algoritma untuk mendeteksi tepi gambar. Jadi di sini itu saya sudah membuat flowchart, di mana yang pertama itu langkah pertama itu input citra asli atau gambar berwarna. Nah, setelah kita input gambar berwarnanya, langsung kita convert gambar berwarnanya ke grayscale atau hitam putih. Selanjutnya, hitung gradien dengan sobel X dan Y. Langkah berikutnya, hitung magnitude dan arah gradien. Selanjutnya ada tahap non maksimum suppression, yaitu proses untuk mengurangi noise atau bintik-bintik kecil itu yang tidak dikategorikan sebagai tepi, yang tidak termasuk sebagai tepi. Selanjutnya ada langkah berikutnya, yaitu adalah double thresholding. Selanjutnya ada hysteresis tracking atau penyesuaian tepi, dan yang terakhir itu tampilkan hasil gambar asli, grayscale, dan hasil deteksi tepi. Baik teman-teman, ini untuk flowchart-nya, langsung saja kita bahas bagian codingannya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan codingannya. Jadi di sini saya itu menggunakan matplotlib untuk menampilkan hasil dari program yang saya buat. Jadi langsung saja kita jelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini itu ada import cv2. Jadi di sini import adalah kata kunci Python yang artinya memanggil atau memasukkan modul dari luar ke dalam program Python. Sedangkan cv2 ini adalah modul resmi Python untuk OpenCV. Yang kedua di sini ada import NumPy as NP, di mana di sini NumPy adalah pustaka Python yang sangat kuat untuk mengelola array atau matrix. Sedangkan NP adalah singkatan dari NumPy. Yang berikutnya ada matplotlib pyplot as plt. Jadi matplotlib itu adalah pustaka visualisasi data di Python. Sedangkan pyplot yaitu modul di dalam matplotlib yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat grafik dan menampilkan gambar nantinya. Yang karena saya menggunakan metode Kini, jadi di sini saya mengikuti langkah-langkah atau algoritma dari metode Kini, di mana yang pertama itu proses yang pertama itu dia ada proses untuk baca gambar. Jadi cv2 imret ini dia itu fungsi ini untuk membaca gambar. Selanjutnya langkah kedua yaitu ubah ke grayscale. Jadi setelah kita upload gambar asli, habis itu kita gunakan fungsi cvt color, itu fungsi ini untuk convert gambar dari gambar berwarna ke grayscale. Selanjutnya di sini ada Gaussian blur, di mana di sini dia itu untuk membuat gambar grayscale-nya itu agak sedikit blur menggunakan pixel 5x5 dan sigma 1,4. Selanjutnya di sini yang keempat ada sobel operator atau gradien X dan Y, di mana di sini di baris pertama ini dia itu fungsi ini itu untuk hitung gradien arah X atau horizontal dari gambar blurred menggunakan sobel kernel 3x3. Sedangkan ini untuk hitung gradien arah Y atau vertikal dari gambar blurred dan simple
dan simpan hasilnya nanti di gradien Y. Ya, yang kelima itu ada magnitudo dan arah gradien. Jadi di bagian di langkah kelima ini ada magnitudo dan arah gradien. Di baris pertama yang saya belok ini, yaitu fungsinya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat air tajam tepi pada setiap titik dalam gambar berdasarkan arah horizontal dan arah vertikal. Yang kedua, fungsi ini untuk mengubah hasil besar gradien atau magnitudo agar nilainya dibatasi antara 0 hingga 255. Dan yang terakhir, itu digunakan untuk menghitung arah tepi atau sudut gradien pada setiap piksel gambar. Nah, di sini sedangkan fungsi dari NP atau nampai artantu ini dalam kurung GY dan GX digunakan untuk menghitung sudut vektor dari komponen gradien arah Y dan arah X. Yang sudut hasil awalnya dalam radien lalu dikalikan dengan 180 derajat. Lalu dikalikan dengan 180, habis itu dibagikan dengan pi agar menjadi derajat dan hasil akhirnya nanti disimpan dalam variabel Angel. Nah, langkah ke-6 di sini ada non-maksimum suppression atau penipisan tepi. Di dalam proses untuk penipisan tepi, di mana di sini ada yang pertama itu def. Jadi def ini itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Nah, fungsi yang dimaksud itu adalah non-maksimum suppression. Sedangkan MAG dan ANG ini adalah di mana MAG itu adalah matriks magnitudo gradien, sedangkan ANG adalah matriks arah gradien. MAG adalah seberapa kuat tepi pada tiap piksel, sedangkan ANG adalah kemiringan arah tepi dalam piksel. Yang kedua di sini ada H dan W sama dengan MAG.shape, di mana di sini H ini ditentukan sebagai baris, W ini ditentukan sebagai kolom, dan MAG.shape ini yaitu mengambil ukuran gambar atau jumlah baris dan kolom. Selanjutnya ada suppressed sama dengan NP0, HW atau baris dan kolom, koma data type sama dengan NP atau nampai unit 8. Di sini yang pertama itu ada suppressed, di mana di variabel ini akan menyimpan hasil akhir dari proses non-maksimum. Kalau yang ini, np.0 ini, dia itu membuat array 2 dimensi berisi 0 semua, ukurannya sama seperti MAG. Sedangkan data type sama dengan np.8 ini, dia itu untuk menentukan bahwa tipe data array adalah 8 bit integer atau kisaran dari 0 hingga 255. Selanjutnya di bawah sini ada operasi modulus, di mana di sini itu membuat semua nilai ANG berada dalam rentang 0 hingga kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ada for I in range dalam kurung 1, H1 dan for J in range 1, B1. Jadi I ini ditentukan sebagai indeks baris dan J itu sebagai kolom. Jadi artinya dari sedangkan range 1 H1 dan range 1 B1 itu artinya kita mulai dari piksel ke-1 sampai sebelum piksel terakhir. Tujuannya supaya tidak error saat mengambil tetangga kiri, kanan, atas, bawah, atau diagonal. Nah, langkah berikutnya ada direction sama dengan ANG, I, dan J. Direction ini disebutkan dengan variabel, di mana di sini fungsi ini untuk mengambil nilai arah tepi dalam derajat dari piksel I dan J dan disimpan dalam variabel ini, variabel direction. Nah, baik. Di sini ada beberapa seleksi kondisi. Kondisi yang pertama, kalau arah garis direction hampir datar atau alias mendekati 0 derajat,
atau 180 derajat atau bisa dibilang juga sejajar kiri dan kanan, maka kita ambil tetangganya kanan dan kiri. Kondisi yang kedua, kalau arah garis miring sekitar 45 derajat, maka kita ambil tetangganya diagonal kanan atas dan kiri bawah. Sedangkan kondisi yang ketiga, kalau bukan salah satu dari kondisi di atas, berarti arah sekitar 135 derajat, miring ke bagian kiri, maka kita ambil tetangganya diagonal kiri, atas, dan kanan bawah. Intinya pada kondisi ini, eh, kalau arah grayscale-nya kemana, kita cek tetangganya yang searah. Misalnya, kalau grayscale-nya mendatar, ya kita bandingin sama kanan kiri. Kalau miring, ya kita bandingin sama tetangga miring juga. Nah, ini tuh dipakai dalam proses non maksimum suppression saja supaya hasil deteksi tepinya itu tipis dan tajam, nggak tebel-tebel. Gitu. Itu fungsi dari kondisi ini semua. Sampai else. Iya, sampai else. Selanjutnya di sini ada if. MAG. Nah, di sini ini adalah inti dari proses non maksimum suppression, yaitu bagian yang memutuskan apakah titik atau piksel sekarang benar-benar termasuk tepi yang tajam atau cuma biasa aja dan harus dibuang jika itu bernilai 0. Yang terakhir, di sini ada return suppression, di mana setelah semua titik dicek dan hanya tepi yang benar-benar tajam, lalu kita simpan hasilnya sebagai gambar baru di suppression. Nah, yang terakhir di dalam proses untuk penipisan tepi, yaitu baris yang terakhir ini dia itu memanggil fungsi non maksimum suppression dan menyimpan hasilnya di variabel NMS. NMS ini adalah singkatan dari non maksimum suppression. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu adalah double thresholding. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu low thresholding, yaitu adalah batas bawah untuk menentukan apakah sebuah titik gradien dianggap lemah atau tidak. Yang kedua adalah high thresholding, yaitu di sini untuk menentukan apakah sebuah titik gradien dianggap kuat atau tidak. Yang ketiga ini ada strong sama dengan 255. Jadi ini adalah nilai yang diberikan untuk piksel tapi yang kuat. Selanjutnya ada width 75. Jadi ini adalah nilai yang diberikan untuk piksel tapi yang lemah. Kalau untuk fungsi yang saya belum ini, yaitu untuk membuat gambar kosong. Sedangkan fungsi ini untuk mencari titik-titik tepi kuat di NMS atau non-maximum suppression. Sedangkan yang ini yaitu fungsi untuk mencari titik-titik tepi lemah di NMS atau non-maximum suppression. Kalau RS strong, I strong, Z sama dengan strong. Jadi di sini yaitu fungsi ini itu jadi untuk rest strong I, strong J sama dengan strong, yaitu ini isi titik-titik yang sudah ditandai sebagai tepi kuat di rest dengan nilai strong. Yang kedua, rest weak I, weak J sama dengan weak,
yaitu isi titik-titik yang dianggap lebih lemah di res dengan nilai B. Yang sudah ditentukan tadi itu nilai lebih rendahnya itu 75, nilai lebih tingginya itu 255. Selanjutnya yang ke-8. Jadi fungsi ini itu untuk melihat semua titik-titik tepi yang lemah. Terus kalau titik itu punya tetangga yang kuat, maka itu dianggap sebagai tepi kuat juga. Tapi kalau tidak, titik itu akan dihapus supaya tepi juga lebih bersih dan rapi. Langkah yang ke-9 yaitu tampilkan hasil. Nah, di sini di langkah pertama ini ada function untuk bikin jendela gambar baru dengan ukuran lebar 15 inci dan tinggi 5 inci. Jadi supaya nanti hasil gambarnya yang ditampilkan itu muat dan terlihat bagus. Sedangkan ini di sini itu untuk menampilkan hasil tadi di sini itu adalah function untuk menampilkan hasil. Yang pertama PLT subplot. Ini PLT subplot ini untuk membuat grid menjadi satu baris 3 kolom. Nah, kalau untuk angka 1 ini berarti nanti gambar aslinya itu di bagian kiri atau paling pertama di kolom pertama. Ini dia menyatakan di sini PLT aim show berarti menampilkan gambar asli. Gambar RGB, red, green, dan blue. Dan sedangkan untuk aksis ini dia itu perintah untuk mematikan sumbu X dan Y. Selanjutnya di sini ada subplot. Jadi di sini itu saya sudah jelaskan tadi membagi grid menjadi satu baris dan tiga kolom. Jadi di sini itu nanti grayscale-nya itu ditampilkan di tengah karena kan di bagian kedua kan ada 3 kolom. Jadi nanti dia ditampilkan di bagian tengah. Nah, ini titelnya itu untuk memberikan judul supaya audiens tahu bahwa oh ini namanya gambar asli, ini namanya grayscale, dan ini hasil deteksi tepi. Yang ketiga ada aim show. Jadi di sini itu perintah untuk menampilkan gambar yang sudah saya convert dari gambar asli tadi di convert ke grayscale. Yang ketiga di sini ada hasil deteksi tepi. Jadi ini gambarnya nanti tuh bagian terakhir di baris pertama. Ini nanti di kolom ketiga, bagian kanan ujung. Ini itu aim show edges tadi dia itu perintah untuk menampilkan gambar yang sudah kita deteksi tepinya. Jadi setiap kita untuk mendeteksi tepi itu awalnya kita itu harus convert dulu dari gambar berwarna ke gambar grayscale, baru kita melakukan proses pendeteksian tepi. Sedangkan ini sebenarnya di sini ada function untuk memastikan tampilan gambarnya dengan rapi. Sedangkan PLT show ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil dari program yang kita buat. Nah, jadi ini adalah hasil dari program yang saya buat. Ini gambar asli, ini gambar yang sudah di-convert ke grayscale, dan ini gambar hasil deteksi tepi. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.